Yesus memang sering disebut sebagai kudus atau yang kudus. Misalnya pada waktu dia baru dilahirkan atau akan dilahirkan, Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Yohanes 6 ayat 69, dan kami telah percaya bahwa engkau adalah yang kudus. Kisah 2 ayat yang ke-27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu. Berarti Yesus itu orang kudus. Yesus itu yang kudus. Apa artinya Yesus itu adalah orang kudus atau yang kudus? Kita tanya lagi, apa artinya kudus? Nah, bahasa Ibraninya kados. Ke Arab menjadi kudus. Karena Indonesia terpengaruh Arab, maka jadi kudus. Kata Yunaninya hagios. Nah, kudus ini sebenarnya artinya 3. Arti pertama itu artinya dipisahkan. Itu kudus. Jadi jikalau di sini ada banyak kelereng, ada 100 kelereng, saya mengambil 1 kelereng, pisahkan dia dari rekan-rekannya ini, taruh dia di tempat lain, maka kelereng yang dipisahkan ini itu disebut kelereng kudus. Kalau ada saudara semua ada di sini, kita sama-sama dalam ruangan. Lalu saya ambil 1 orang, pindahkan dia ke sini. Itu dia orang kudus. Kudus artinya dipisahkan. Arti kedua dari kudus itu artinya dikhususkan. Dipilih untuk tugas khusus. Misalnya saya mempunyai misalnya 10 HP. Dari 10 HP ini saya khususkan 1 HP. HP ini khusus acara tanya jawab. Tidak boleh campur yang lain. Maka HP yang dikhususkan ini namanya HP kudus. Dipisahkan, dikhususkan. Semua hari itu sama. Tapi ada 1 hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Yaitu hari Sabat. Maka hari Sabat itu disebut hari yang kudus. Perjamuan itu makan. Perjamuan itu arti kata menjamu itu makan. Makan. Tapi ada makan yang lain dari yang lain. Ada makan yang spesial, ada makan yang khusus. Itu makan tubuh dan darah Tuhan. Maka perjamuan itu disebut sebagai perjamuan kudus. Dan arti yang ketiga dari kudus artinya suci. Tidak bercacat, tidak bercela. Kalau saya ambil 1 contoh untuk 3 arti itu, HP. Semua HP ada 10. Saya memisahkan 1 HP, HP itu menjadi HP yang kudus. Saya khususkan HP ini untuk tanya jawab, maka ini HP yang kudus. Tapi bisa jadi HP-nya sudah lecet. Kacanya sudah pecah. Maka dia kudus tapi tidak suci. Tapi kalau HP itu diangkat ternyata lihat dari ujung sampai ujung mulus. Tidak ada lecet sedikit pun. Tidak ada goresan sedikit pun. Semua sempurna. Maka HP itu suci. Maka kudus itu tidak sama dengan suci. Suci hanya salah satu arti dari kudus. Maka orang bisa kudus tapi tidak suci. Karena itu orang percaya, orang Kristen, apakah kita dipilih Allah, dipisahkan dari dunia ini? Ya. Apakah kita dikhususkan untuk melayani Allah? Ya. Kalau begitu kita orang kudus. Tapi apakah kita suci? Tidak, banyak dosa. Pendeta Ezra, apakah dipilih Allah? Yes, saya orang suci. Dikhususkan Allah? Yes, saya orang suci. Saya orang kudus. Apakah suci? Tidak.
Karena saya ada dosa, bukan cuma dosa, banyak dosa. Maka saya kudus tapi tidak suci. Sekarang perhatikan kisah 9 ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, maksudnya Paulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Orang-orang kudusmu di Yerusalem itu artinya orang percaya di Yerusalem, disebut orang kudus. Ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu dia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Orang-orang kudus. Roma 8 ayat 27. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Maka jikalau kita orang Kristen sungguh-sungguh, kita pasti dipilih Allah, kita pasti dikhususkan Allah untuk tujuan tertentu. Maka orang Kristen adalah orang kudus. Suci? Belum, karena sepanjang di dunia tidak bisa suci. Nanti sampai di sorga baru kita menjadi suci. Maka kita orang kudus tapi tidak suci. Bagaimana dengan Yesus? Yesus adalah orang pilihan Allah, tapi dia juga sekaligus orang yang suci. Yesus itu dipilih oleh Bapaknya, dikhususkan oleh Bapaknya untuk tugas-tugas tertentu yang hebat. Misalnya tugas penyelamatan, penebusan isi dunia ini dari dosa, dan menghakimi dunia ini. Dalam Roma pasal 3 ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kristus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Allah dan manusia berdosa itu bermusuhan. Manusia berdosa seteru Allah. Tapi bagaimana bisa berdamai? Allah telah menentukan Yesus menjadi jalan pendamaian. Itu berarti bahwa Allah hanya mau berdamai dengan manusia berdosa di dalam Kristus. Di luar Kristus Allah tidak mau berdamai dengan orang berdosa. Maka di luar Kristus semua orang tetap musuh Allah, tetap seteru Allah. Yesus ditentukan menjadi jalan pendamaian. Berarti dia kudus dong, karena dikhususkan menjadi jalan pendamaian. Kisah 10 ayat 42. Dan dia telah menugaskan kami memberitahukan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Yesus ditentukan menjadi hakim akhir zaman, menghakimi semua manusia hidup dan mati. Berarti Yesus dikhususkan. Berarti dia ini orang kudus. Sama dengan kita. Bagaimana dengan kesucian? 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia tidak mengenal dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5, di dalam dia tidak ada dosa. Berarti bedanya Yesus dengan kita kudus, dia kudus. Tapi dia suci, kita tidak suci. Karena itu kalau dikatakan Yesus itu yang kudus, 3 arti dari kata kudus itu tergenapi di dalam dirinya. Bahwa dia orang pilihan dari Sang Bapa. Dia orang khusus, orang spesial untuk tugas yang khusus. Dan dia orang yang suci tanpa dosa sama sekali. Puji Tuhan karena pemimpin kita adalah orang suci. Orang khusus, orang pilihan, orang spesial, orang yang ditentukan oleh Allah Bapa menebus dosa dunia, menghakimi dunia ini. Dia tidak seperti pemimpin lain, bukan orang pilihan, bukan orang khusus, bukan orang spesial, dan lebih-lebih bukan orang suci. Dia bahkan pemimpin-pemimpin agama, nabi-nabi dari setiap agama, bahkan adalah orang berdosa. Bahkan mungkin ada yang jauh lebih berdosa dari kita. Tapi bersyukur bahwa pemimpin kita kepada hidup itu adalah yang kudus. Makanya rugi kalau tinggalkan Kristus. Kalau kamu lepaskan Kristus ganti dengan lain, itu sama dengan buang emas ganti seng.